Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat rezeki, dan tidak kalah utamanya adalah nikmat iman. Semoga nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita bisa menambah semangat kita untuk terus beramal soleh dan terus belajar. Semoga kenikmatan belajar ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh terbaiknya kepada kita. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang memahami peta kendali. Materi ini merupakan materi pondasi. Jika kita memahami materi ini, maka hidup kita akan nyaman dan tenang. Mengapa materi ini penting untuk kita pelajari? Karena saat ini banyak sekali orang yang kurang bahagia, sedih, mudah marah, dendam. Jika sedih tidak kunjung selesai, terus tenggelam dalam kesedihan, dan akhirnya adalah keputusasaan. Ada juga orang yang masih suka membanding-bandingkan, khawatir akan masa depan atau disebut overthinking, dan masih sering memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Apakah peta kendali itu? Peta kendali adalah visualisasi kondisi seseorang yang harus dikendalikan dan diarahkan agar tercapai tujuan hidup yang diinginkan, yaitu hati yang penuh kedamaian. Di dalam pemetaan peta kendali ada dua zona yang harus kita perhatikan. Zona yang pertama adalah zona yang ada di dalam kendali kita. Zona yang kedua adalah zona yang ada di luar kendali kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Allah lah yang mengubah nasib kita, tetapi kita juga yang bertanggung jawab atas apa-apa yang ada pada diri kita. Maka dari itu, kita harus terus belajar untuk mampu mengendalikan diri, mengendalikan apa-apa yang ada di dalam diri kita, bukan mengendalikan apa-apa yang ada di luar diri kita. Bagaimana cara memahami peta kendali? Saya akan memberi contoh hal-hal yang biasanya kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Bantu saya ya, mana yang termasuk di dalam kendali kita atau di luar kendali kita. Situasi pertama adalah cuaca. Hari ini cuaca adalah cuaca hujan, sedangkan kita akan melakukan aktivitas di luar rumah. Apakah cuaca itu termasuk di luar kendali kita atau di dalam kendali kita? Ya, bagus. Cuaca itu ada di luar kendali kita. Cuaca itu sudah ketetapan Allah. Nah, yang ada dalam kendali kita adalah
kita menyediakan jas hujan atau payung, atau kita menunda keberangkatan kita, menunda melakukan kegiatan. Kita bisa melakukan kegiatan setelah cuaca mulai reda, hujannya mulai reda. Nah, situasi kedua seperti kesehatan. Misalnya, hari ini kita diuji Allah terkena flu. Apakah itu di luar kendali kita atau di dalam kendali kita? Ya, kesehatan itu di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita adalah kita minum-minum obat, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup. Ada lagi yang di luar kendali kita seperti omongan orang, komentar orang, sikap dan pandangan orang terhadap kita. Yang ada dalam kendali kita untuk menanggapi omongan, komentar, sikap dan pandangan orang, kita cukup bersabar, senyum, dan ikhlas. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nah, bukan hanya kita kan yang diuji masalah oleh Allah? Orang-orang mulia seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Lut juga diuji oleh Allah. Dari merekalah kita belajar. Ada satu lagi cerita antara bapak dan anak yang sedang menaiki keledai. Pertama, anak menaiki keledai, bapaknya menuntun keledai itu. Itu pun menurut pandangan orang salah. Anak dinyatakan sebagai anak durhaka. Nah, situasi kedua, bapaknya naik keledai, anaknya menuntun. Menurut pandangan orang masih salah. Bapaknya tidak sayang sama anaknya. Nah, pada situasi ketiga, bapak dan anak naik keledai. Pandangan orang pun mengatakan bapak dan anak ini tidak punya hati, tega terhadap keledai. Keledai satu ditunggangi oleh 2 orang. Akhirnya mereka memutuskan bapak dan anak sama-sama tidak menunggangi keledai. Dan sudut pandang orang pun menyatakan, wah, mereka itu bodoh, tidak punya otak. Ada keledai tidak ditunggangi. Nah, kita terus fokus dan selalu merasakan mana yang dalam kendali kita, mana yang bukan kendali kita. Adapun yang di dalam kendali kita, kita terus lakukan saja yang terbaik, karena Allah akan menilai apa-apa yang baik yang sudah kita usahakan. Ingat ya, segala masalah yang ditempatkan kepada orang-orang yang beriman, bahwasannya itu adalah yang terbaik. Sekarang sudah paham ya apa-apa yang di luar kendali kita? Ya, benar. Situasi seperti kejadian, keadaan, dan masa lalu yang sudah terjadi serta hasil itu adalah hal-hal yang ada di luar kendali kita. Pada saat diuji, didatangkan ujian itu oleh Allah, coba kita tumbuhkan kesadaran agar hati kita tenang. Untuk hal-hal yang di luar kendali kita, kita perlu ingat bahwa semua kejadian yang tidak membahagiakan itu selalu atas izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian yang datang kepada kita itu sudah diukur oleh Allah. Yang ketiga, ujian yang diberikan semuanya baik dari Allah. Yang keempat, ujian itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita sehingga semua bisa berbuah pahala. Lalu, apa saja yang ada dalam kendali kita? Yang ada dalam kendali kita adalah pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Dan ingat ya, apa-apa yang ada di dalam kendali kita, seperti pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan tersebut akan dihisap oleh Allah.
Contoh yang ada dalam kendali kita adalah respon kita terhadap situasi atau hasil tersebut. Kita pun memiliki kebebasan memilih respon atau kita sebut free will. Mau sedih, mau bahagia, itu kan pilihan kita. Kemampuan memilih respon inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Semua yang kita usahakan, semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu adalah ikhtiar. Pikiran, perasaan, tindakan diiringi tawakal akan menentukan hasil. Nah, hasil tersebut juga ada di luar kendali kita karena semuanya sudah ditentukan Allah. Selain hal-hal yang di dalam dan di luar diri kita juga akan belajar tentang qada dan qadar. Qada adalah ketetapan atau keputusan Allah yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Qadar adalah ukuran kepastian atau takdir atau ketetapan yang telah terjadi. Perlu diingat ya, qada dan qadar itu tidak ada habis, tidak akan dihisap atau dihitung oleh Allah karena itu merupakan ketetapan Allah. Mari kita periksa satu persatu mana yang qada dan mana yang qadar. Contoh, hari ini saya diberi ujian ibu sakit, itu adalah qada. Qadarnya atau pilihan saya, free will-nya adalah merawat ibu, memfasilitasi dokter yang baik untuk ibu. Yang kedua, saya mendapatkan surat tugas tahun ini mengajar kelas 6. Itu juga qada. Pilihan saya adalah menyiapkan mental siswa menghadapi ujian dengan bekal spiritual dan latihan-latihan soal. Dihina, dicaci maki, didolimi, itu pun qada. Memaafkan itu free will kita. Nah, ada doa yang baik untuk menata kedamaian hati. Ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat aku ubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkanlah hatiku, tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku. Untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakanlah kepadaku keberanian untuk melangkah. Nah, pesan untuk kita semua. Untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah, maka berdamailah. Untuk sesuatu yang memang bisa diubah, maka ayo kita berani. Untuk membedakan di antara keduanya, kita harus bijaksana. Inilah peta kendali. Fokuslah pada peta kendali kita, yang di luar kendali kita serahkan saja kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.